puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Yang kami hormati keputusan dari dinas kami, Dinas Pendidikan Pematang Siantar yang diwakili oleh Pak Purba bersama Pak Sinaga berdua. Kebetulan warga Sinaga berdua Bapak kita ini. Terima kasih banyak Pak sudah datang ke sekolah kita ini untuk melihat kegiatan pada hari ini yang akan diselenggarakan oleh anak didik kita dan didukung oleh Yayasan Harapan Jaya para suster ini. Selamat datang, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada para suster kami, Bapak dan anak-anak kami dari rehabilitas Harapan Jaya di Jalan Asahan, kilometer 6. Dan juga terima kasih atas anak didik kami yang masih setia hingga saat ini untuk menyiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan, dan Bapak Ibu guru. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sejahtera Pak. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Sisi, yang kami hormati Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, dan yang kami hormati dan kami banggakan guru-guru, rekan-rekan guru SD swasta Sisi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkatnya kita dapat kesehatan dan melaksanakan kegiatan hari ini. Pertama-tama sekali kami mohon maaf, sedianya memang kepala dinas yang datang pada saat ini. Berhubung karena beliau ada kegiatan lain, kami diutus untuk menindaklanjuti atau menghadiri undangan yang Ibu berikan kepada kami. Beliau berpesan, intinya apapun kegiatan, apapun rencana sekolah kita ini lebih bagus, lebih baik, Dinas Pendidikan tetap berpartisipasi. Dan pesan Bapak Kepala Dinas, seandainya pun dalam hal untuk meningkatkan pendidikan di disabilitas ya, Dinas Pendidikan turut mengambil peran. Contohnya kalau seandainya ada yang dibutuhkan baik fasilitas maupun apa-apa yang diperlukan, Dinas Pendidikan siap menampung. Kedua Bapak Sinaga, Suster Angelika sebagai kepala sekolah di SD kita ini, Bapak Ibu guru, dan yang kami cintai dan kami kasihi adik-adik yang ikut beserta ikut dalam kegiatan ini. Mungkin adik-adik sudah mendapat sedikit gambaran tentang kegiatan kita pada sore hari ini, tapi sedikit kami mau memperkenalkan diri kami. Mungkin kepada Bapak, kepada kita semua di sini, kami dari Harapan Jaya yang melayani teman-teman kita, saudara-saudari kita yang disabilitas, ya, yang memiliki keterbatasan baik dalam fisik, baik dalam mental. Tapi di Harapan Jaya khusus untuk fisik, ya. Di sini kami bawa teman-teman kita. Jadi kami di sini Pak, kita memang menangani saudara-saudari kita di sini yang disabilitas di Harapan Jaya itu khususnya untuk terapi kemandirian mereka. Karena moto dari Harapan Jaya sendiri itu setiap manusia berharga di hadapan Tuhan. Dari situ kita juga selain memandirikan mereka dari segi fisik, juga memandirikan mereka bagaimana supaya mereka mendapatkan pendidikan. Kami dari Harapan Jaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita, khususnya untuk SD yang telah bersedia menanggapi permintaan permohonan kami agar melakukan penelitian, sejenis penelitian untuk sekolah kita ini. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk sekolah, untuk adik-adik dapat belajar ya dari kegiatan ini, dan kita semakin memiliki rasa cinta dan peduli untuk saudara-saudari kita. Demikian.
Apa saja halaman yang Anda temui? Saat memasuki pagar, jalan menuju pagarnya sudah tidak rata dan banyak bebatuan. Dan banyak sekali tangga yang harus dinaiki sehingga membuat saya kelelahan. Jika kamu adalah pengguna kursi roda, seberapa mudah atau sulit untuk bergerak di gunung sekolah? Sulit. Saat mulai memasuki gerbang, jalan sudah tidak rata dan banyak berbatuan. Dan saat menaiki tanjakan terlalu tajam yang tidak cocok untuk pengguna kursi roda. Apakah kamu dapat bersekolah jika kamu tidak dapat menggunakan kamar kecil karena kamu adalah pengguna kursi roda? Tidak dapat, karena saat menuju perjalanan ke kamar mandi, tangga terlalu tinggi sehingga tidak bisa digunakan oleh kursi roda saya dan membahayakan kursi roda saya dan diri saya. Gilang, tuliskan selamat datang di sekolah di papan tulis. Apakah kamu dapat menulis dengan baik? Ya, saya dapat menulis dengan baik walaupun ketika spidolnya jatuh saya tidak dapat mengambilnya. Apakah kamu dapat berkomunikasi dengan baik? Ya, walaupun sedikit sulit memahami bahasa isyarat saya. Udah ada aku tendang. Tuh ya di kakimu. Udah ke kiri. Itu pas. Sudah. Itu ya pas. Pakai kaki belakang. Pakai kaki tendang. Permainan apa saja yang dapat kamu mainkan jika kamu tidak dapat melihat dengan baik? Kalau permainan khusus orang buta, tidak ada permainan yang dapat saya mainkan. Halo Evania, permainan makanan apa
yang Anda sukai. Good. Apakah kamu dapat berbicara dengan temanmu? Saya tidak dapat berbicara dengan teman saya dengan lancar karena saya tidak dapat mendengar. Juga teman saya tidak dapat menggunakan bahasa isyarat kepada saya. Apakah kamu dapat berkomunikasi dengan baik? Tidak, saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya ingin meminta waktunya sebentar, apakah boleh? Boleh. Baik, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, menurut Bapak, apakah mudah jika seorang anak yang menyandang disabilitas datang ke sekolah? Tidak, tentunya kesulitan. Baik, pertanyaan yang kedua, kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapi anak tersebut saat berada di sekolah? Kesulitan ya, karena situasi kondisi sekolah kita masih tidak begini, terutama apabila nanti anak mau masuk ke ruangan, dan yang kedua dari ruangan mau ke kamar mandi. Baik, pertanyaan yang ketiga, jikalau Bapak melihat ada seorang anak yang menyandang disabilitas, apakah Bapak akan membantu anak tersebut walaupun itu bukan anak Bapak? Oh, tentunya bersedia. Baik, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apakah orang tua bersedia untuk membantu anak yang menyandang disabilitas di sekolah? Ya, orang tua bersedia untuk membantu anak tersebut. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Shalom hadir? Hadir, Bu. Baik, Shalom hadir. Aira hadir? Baik, Air hadir. Semuanya hadir ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal matematika dulu ya. 5 ditambah 3 dikurang 2 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan, silakan kalian kerjakan soal berikut. 5 tambah 2 kurang 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan Bu, saya sudah siap. Baik, kita periksa soalnya ya. Baik, jawabannya adalah 10. Maaf, Shalom dan Aira masih salah. Lain kali kalian kerjakan lebih baik lagi ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Apakah kalian dapat menjawab soal tersebut? Tidak begitu sulit karena saya masih bisa melihat soal yang ada di papan tulis. Tentu saja saya tidak bisa, karena saya tidak bisa melihat dan mengingat apa yang dituliskan dan dijelaskan di papan tulis. Oleh sebab itu, saya membutuhkan teman saya untuk menjelaskan dan membacakan soal tersebut. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, sini biar aku bantu. Kayak apa keadaan kalian? Baik, bagaimana denganmu? Aku juga baik. Kalian udah selesai PR matematika? Sudah. Kalau yang penjas? Sudah juga. Sebentar lagi udah mau lonceng. Kalau gitu nanti kita pas istirahat main-main yuk. Ayo. Kira-kira main apa ya? Petak umpet yuk. Boleh. Ya udah deh, aku balik ke tempat duduk aku ya. Kayaknya guru juga sebentar lagi udah mau datang. Oke. Bye. Bye-bye. Apakah anak dengan disabilitas mendapat reaksi positif terhadap perhatian positif yang Anda berikan? Ya, kami berteman dan bergaul dengan baik.
Apakah kalian mengalami pembulian di sekolah ini dengan keadaan kalian? Tidak, kami berteman baik di sekolah. Dari eksperimen yang kita lakukan itu kan tadi banyak hal yang sudah dinilai, apakah memang sudah diterima atau tidak diterima. Nah, hasil dari apa yang sudah kita lakukan itu, seandainya memang sudah nanti ada kawan kita yang seperti itu, artinya dia tidak bisa mendengar, sudah siapkah sekolah kita menerima? Nah, kalau misalnya dia tidak bisa melihat, bagaimana kesiapan sekolah kita itu untuk menerima itu juga. Nah, jadi itulah hasil-hasil dari eksperimen kita itu. Kalau misalnya tadi kalau pakai tongkat, udah bisakah dia diterima di sini? Kalau pakai kursi roda, udah bisakah dia diterima di sekolah? Itulah hasil-hasil yang mau kita tuliskan di sini dengan kartu ini nanti, supaya kita nampak nanti sejauh mana memang kesiapan sudah sekolah kita ini. Ini pegang ini. Ini total apa ya skor untuk bagian pertama? Diterima. Sini. Berarti warna Hijau hijau. ya. Oke. Nomor 2 tadi eksperimennya apa? Apa saja hambatan yang kami Apa alasannya tidak diterima apa? Masih jalan berbatu, berarti belum diterima. Belum bisa diterima ya. Oke, berarti warna merah. Jika kamu adalah pengguna kursi roda, seberapa mudah atau sulit untuk bergerak di gedung sekolah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak diterima karena Hanya banyak batu, tanjakannya begitu ya. Berarti belum bisa diterima ya dengan kursi roda ya. Apakah kamu tetap akan pergi ke sekolah jika kamu tidak dapat menggunakan kamar kecil karena kamu adanya kursi roda? Bagaimana menurutnya? Tidak diterima ya, karena memang itu termasuk kebutuhan dasar kan, harus ke kamar mandi. Siapa yang tahan dari pagi sampai malam tidak ke kamar mandi kan, berarti belum bisa diterima karena kamar mandi kita belum ya, belum ramah ya, belum ramah disabilitas, berarti tidak diberi. merah lagi. Apakah kamu dapat menulis dengan baik? Dengan kondisi apa ini? Oh, dengan tangan yang berbeda, gitu ya. Diterima, diterima. Yep. Lanjut. Apakah kamu bisa tidak bisa? Artinya tidak bisa diterima, tidak berkomunikasi karena dia mungkin ada pendengaran yang terganggu ya. Itu ya, berarti belum diterima ya. Apakah sulit bagi siswa untuk menjawab soal? Anak yang menyimpan tuli diterima sedangkan yang buta tidak diterima. Yang tuli Diterima sedangkan yang buta tidak diterima. alasannya apa itu? Yang tuli bisa tetap bisa melihat papan tulis dan menjawab soal dengan baik. Sedangkan yang buta tidak bisa melihat dan mendengarkan penjelasan dan tulisan yang di papan tulis sehingga memberikan teman menjawab. Tidak bisa mendengar loh. Kalau dia misalnya, kecuali kalau dia buta tuli ya. Nah, kalau dia misalnya hanya tidak melihat, dia kan bisa mendengar. Bagaimana itu menurut penelitian kalian? Artinya barangkali sekolah kita butuh guru pendamping khusus ya. Artinya kalau misalnya berbeda mendampingi yang tidak bisa melihat dengan tidak bisa mendengar, tapi ada guru khusus untuk bisa mendampingi mereka. Apakah sekolah kita sudah punya tenaga untuk itu? Belum, berarti belum bisa diterima. Karena kalau diterima pun nanti di sini tidak ada guru pendamping, itu sama saja membuat mereka tidak bisa berkembang karena kita tidak bisa mendampingi mereka sesuai dengan kebutuhan. Nanti itu masih tidak bisa diterima. Bukan kita tidak mau menerima, tapi karena memang fasilitas, sarana prasarana dan tenaga pendidik secara khusus, guru pendamping khusus belum dimiliki sekolah kita. Begitu. Namanya merah, masih merah ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini sekolah akan nanti berpikir untuk menyiapkan guru pendamping khusus di sekolah kita ini. Selamat sore, Sister. Ya, selamat sore. Saya
Oke, silakan. Apakah saat ini ada anak dengan disabilitas dan kusta di sekolah Bapak Suster? Iya, pada saat ini ada anak disabilitas 1 orang yang bersekolah di tempat kita ini. Apakah suster pernah memiliki siswa dengan disabilitas dan kusta? Iya, pernah memiliki. Saat inilah mulai kelas 1 dia di sini untuk bersekolah. Apakah anak dengan disabilitas dan kusta tersebut mendapatkan perhatian yang mereka perlukan? Menurut saya, anak disabilitas yang ada di sini itu mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, yang dia butuhkan dari Bapak Ibu guru dan juga teman-temannya. Kami tidak mengasingkan mereka. Menurut suster, apa yang dapat dilakukan sekolah agar anak dengan disabilitas dan kusta dapat merasa diterima? Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah itu, yang pertama, kami sebagai pihak sekolah harus berbenah terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak disabilitas tersebut sehingga dia nyaman dan aman untuk menimba pendidikan, menimba pengetahuan di sekolah kita ini. Yang kedua, warga sekolah harus disadarkan bahwa kita menerima semua anak didik di tempat ini, baik yang disabilitas maupun yang tidak, maka semua warga sekolah wajib mencintai dan menghargai anak yang disabilitas tersebut. Dan yang ketiga, kami akan melakukan sejenis evaluasi atau refleksi bagaimana kami melayani anak yang disabilitas tersebut. Menanya bagaimana pengalamannya, apa yang dia rasakan jika bersekolah di tempat ini. Apa yang diperlukan sekolah, suster, agar lingkungan sekolah bisa menerima dengan baik anak dengan disabilitas dan kusta? Apa yang dilakukan sekolah, ya yang pertama tadi kami harus membenahi sarana dan prasarananya sehingga mereka nyaman, terutama jalan untuk mereka ke kamar mandi, bagaimana supaya akses mereka agar jalannya supaya sampai ke ruangan kelas, ke kamar mandi, sehingga mereka tidak ketinggalan seperti anak-anak yang bukan disabilitas. Dan kami berharap bahwa dengan adanya eksperimen ini, organisasi NLR dan Harapan Jaya tetap membantu dan mendukung kami sehingga apa yang kami butuhkan nanti bisa terbantu dan layak untuk anak-anak yang akan kami terima, anak-anak yang disabilitas di sekolah kami ini. Apa pendapat suster akan hasil eksperimen yang telah dilakukan? Pendapat saya, menurut saya bahwa kegiatan eksperimen ini terhadap sekolah kami ini sangat bagus, baik karena membantu kami untuk semakin melayakkan sekolah kami ini untuk mau menerima anak-anak yang disabilitas. Dan harapan kami seperti yang tadi, supaya kami dibantu dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan yang akan melayakkan sekolah kita ini, melayakkan kami untuk menerima anak-anak yang disabilitas. Menurut suster, apakah kita mendapatkan kartu merah atau tidak? Kalau menurut saya, sejauh yang saya lihat, anak didik juga sudah mempraktikkan tadi, mendramakan, mempraktikkan bahwa memang ya kita masih mendapatkan kartu merah untuk kegiatan hari ini karena memang masih belum layak untuk anak disabilitas. Dan akhirnya saya sebagai kepala sekolah dan perwakilan dari yayasan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Harapan Jaya yang sungguh mendukung kami untuk kegiatan ini, dan harapan kami tetap dibantu dan didukung. Terima kasih. Horas menjua-jua ya Allah. Kenalkan, kasih tahu namanya, tahu kampungnya dari mana, lalu kasih tahu Sekolah di mana? sekolah di mana. Bisa, bintik, begini. Buka. Kelas berapa? Oh, kelas 1 ya, Mas. Anak guru apa?
Ada tulangnya kah? Ini namanya Ando Tumanggor, sudah sekolah kelas 1 di Budi Mulia Jalan Asahan. Oke. Nama saya Siti Nur Halimah Marut. Saya berasal dari Pabilitan. Saya bersekolah di SMP Swasta Aksisi Sianta. Saya sekarang duduk di kelas 3 SMP. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Rahadi. Alamat saya di Nias. Bersekolah di SMK Swasta Asisi kelas 11. Perkenalkan, nama saya Mujiadat Miliawat Nauli Marbun. Asal saya dari Kabanjahe. Saya sekarang sekolah di SMP Swasta Asisiantar, duduk di bangku kelas 10 SMP. Mereka ini juga teman-teman kita yang sekolah di Asisi. Jadi demikian perkenalan dari anak-anak Harapan Jaya. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan kepada kami, khususnya sekolah yang boleh menerima kami untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan bahwa ada teman-teman kita yang disabilitas. Semoga harapan kami, Bapak Ibu guru, orang tua, semuanya adik-adik kami menerima kami yang disabilitas ini. Jangan takut, kami bukan orang yang menakutkan, tapi kami orang baik. Ya, walaupun memang kondisi kami seperti ini, kami sering ya pengalaman mereka, walaupun mereka ini kondisi seperti ini mereka malu. Diharapkan mungkin dari kita adik-adik, Bapak Ibu yang mungkin memulai untuk berbicara, menyapa, karena ya kita tahu ya dengan kondisi seperti ini pasti ada rasa malu, ada rasa kayak tidak diterima. Seperti adik kita ini mereka masih berjuang, masih proses untuk menerima dirinya dulu. Jadi untuk kita diharapkan supaya semakin saling menghargai, jangan takut. Mereka ingin dicintai, itu saja. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, adik-adik kami, terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Inilah hasil yang masih diterima sekolah kita. Artinya dari kiri ke kanan, harusnya ini masih harus lebih ke kanan karena masih ada 3 jauh. Artinya jarum jamnya berangkat dari sini, harapannya sampai ke sebelah kanan. Berarti sekolah kita nanti sudah inklusi kalau misalnya paling tidak di sini. Hanya beberapa yang perlu dibenahi. Jadi sekarang masih lebih banyak hal yang harus dibenahi sekolah kita ini. Tapi terima kasih atas kesediaan dari sekolah untuk melakukan ini. Kami dari Harapan Jaya didukung oleh NLR dan BADI mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita. Mudah-mudahan sekolah kita semakin berbenah dan juga ada dukungan-dukungan dari pemerintah, dari masyarakat setempat, dan semua masyarakat yang ada di sini akan mendukung sekolah kita menjadi sekolah yang inklusif. Terima kasih untuk kita. Semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tapi menjadi perjuangan kita bersama untuk menjadikan sekolah kita lebih inklusi lagi. Adik-adik, terima kasih untuk kerjasama kita. Terima kasih juga untuk Suster Angelika sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang telah bekerja keras mendampingi, mengajari adik-adik untuk bereksperimen penelitian pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dari Dinas Pendidikan yang telah hadir bersama kami di sini untuk melihat secara langsung
kegiatan ini. Semoga kegiatan ini sungguh berdampak untuk sekolah ini, berdampak juga untuk khususnya saudara-saudari kita disabilitas. Mereka semakin diterima, semakin dicintai, dan mereka bisa diterima di mana saja. Khususnya di sekolah ini semakin terbuka untuk adik-adik kita yang akan mau bersekolah ke sekolah kita ini.